anjlok di sini. Wis jenenge ora berhenti. Itu namanya enggak di. Apa berarti udah ora deh kok. Apa katut nek kono. Oke, baik. Nanti kita ingin mengajak pemirsa di rumah untuk traveling tapi yang lebih out of the box ya hari ini. Wah, bahasa beda. Karena ke traveling kita itu akan mengunjungi biro traveling. Ya, hari ini bicara soal salah satu owner yang bergerak di bidang travel atau tour. Tapi di sini kita nggak bicara soal itunya dong. Bukan hanya itu saja. Tapi bicara ada kulinernya dan juga ada baksosnya, ada panjang misalnya. Ini penting sekali. Itu penting sekali karena kita nanti katanya ada akan datang artis papan kota. Nah, ada artis papan tulis juga. Papan cok juga. Nah, jadi kayak judulnya beli tulis itu ini orang dicop-cop papan tulis. Jadi pasti penasaran seperti apa. Kita akan merapat ke namanya Tuti Tour, dalam tuti. Seperti itu, seperti apa? Ya. Pasti penasaran kayak opo? Kita berjalan dalam tuti. Tola. Mantap. Ya, akhirnya kita ketemu juga ngobrol-ngobrol sudah siap bersama ownernya, owner dari Tuti Tour. Nah, tadi sudah ketemu kan sama Mbak Tutinya. Nah, ini beliaunya. Nah, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang Tuti Tour. Nah, Mbak Tuti, wah, jadi kalau bisa dibilang kenapa sih kok namanya bisa Tuti Tour? Apa memang sesuai dengan namanya ini kan? Atau memang ini filosofi dari Simba atau seperti apa? Iya, selamat pagi buat semua pecinta jalan-jalan di Indonesia. Sama kayak server. Iya Mas, kebetulan ini nama saya Tuti. Terus dulu pas saat saya jadi tour leader itu ada yang ngomong, Mbak Tuti besok kalau buat travel sendiri atau kegiatan sendiri pakai nama sendiri biar kita ngingetnya gampang. Gitu. Dan akhirnya terbentuklah Tuti Tour. Sudah berapa tahun Tuti Tour? Tuti Tour hampir 5 tahun. 5 tahun. Tapi dalam Tuti Tour ini kan di dalam Tuti Tour Ya, ini baru 6 bulan. Iya, pokoknya pas pandemi pasti gitu ya. Kita sudah hafal loh, rata-rata seperti itu pemirsa. Jadi orang event, orang broadcast atau orang apa ya namanya ya, tour seperti itu, tour travel kayak gini tuh beralih fungsinya untuk masa pandemi ini adalah di kuliner dan juga apa wisata selfie kayak gini. Iya, selfie ya bener. Iya. Nah, kayak gitu. Mbak Tuti, karena sudah 6 bulan ini mendirikan istilahnya dalam Tuti kan ya. Nah, kira-kira konsep yang mau ditawarkan untuk konco tulan-tulan terutama. Nah, dalam Tuti itu akan mengangkat konsep tentang apa sih sebenarnya? Ya, monggo. Di dalam Tuti ini konsepnya adalah desa ya, Jawa tapi desani gitu. Terutama dari khas Wonogiri. Saya orang Jawa, saya lahir di Solo sebenarnya. Cuman orang tua keduanya itu dari Wonogiri asli sana. Berhubung orang tua dari sana, saya ingin mengusung desa itu dibawa di sini. Biar seolah-olah itu yang warga di sekitar sini nggak perlu jauh-jauh ke Wonogiri, di rumah saya udah bisa. Selama pandemi gini kan kita harus kreatif ya. Nggak boleh bepergian jauh, nggak boleh banyak orang, tapi kita bisa menikmati suasana desa dan nyaman, suasana yang udara yang terbuka kayak gini. Nah, tercetuslah seperti ini sejak pandemi. Gitu. Berarti kayak gitu. Jadi istilahnya mengangkat Wonogiri dibawa ke sini. Dulu Mas kene iki gawe waduk. Wis ta, tenang iki. Tapi konsepnya ini sebenarnya rumah makan, resto atau apa sebenarnya yang ditawarkan di sini? Gitu. Kalau yang di ini loh. Dalam Tuti ini. Dalam Tuti kan ada gazebo itu tadi, ada ini untuk foto-foto selfie. selfie. Banyak pilihan. Tapi kalau apa di sini cuma untuk itu aja atau mungkin ada restoran atau menu sewakan atau meeting atau apa. Nah, Baiklah, di sini itu sebenarnya dulu itu konsepnya hanya untuk rumah huni. Tapi sejak pandemi saya berubah mindsetnya atau punya kegiatan yang harus di sini semua. Terus gini Mas, saya ingin rumah saya ini dipakai untuk meeting, bisa dipakai untuk meeting, arisan, rapat, terus makan-makan di sini juga bisa, tapi harus reservasi dulu. Karena ini tidak buka setiap hari. Jadi berdasar dengan reservasi dan bisa dipakai dari pagi sampai malam tanpa kena cas apapun kecuali makan toh.
Dan di sini sudah gratis pakai baju Jawa ala desa Wonogiri, sama difotoin sepuasnya sama fotografernya, yaitu saya sendiri sama anak saya. Kalau apa namanya kapasitas berapa sih sebenarnya? Ini bisa pernah 100 orang dipakai perpisahan anak sekolah. Kebetulan Bapak Lurah dan perangkat-perangkat desa emang support ya, sudah termasuk kayak desa wisata yang sederhana. Jadi bisa dipakai untuk kegiatan apapun. 100 orang bisa, 20 orang bisa, 30 orang bisa, minimal order di sini 6 orang. Dan di sini sudah sesuai dengan protokol kesehatan, masuk sudah ada wastafel untuk cuci tangan. Berarti ini 4 kalau titik. untuk pre-wed bisa ya? Bisa banget, sering Pre-wed, dipakai ya. wedding, Heeh. terus Akad nikah itu. akad nikah, iya. pasca akad nikah juga bisa ya? Iya. Terus malam pertama Pak. Lu sampai Nah itu dia Mas, mau Oh, iya? ini Loh, kan kan ada besok kalau ada kamarnya? rezeki di atas itu Oh. tak bangun villa. Wah, gitu. keren sekali. Villa outdoor tanpa atap. Wah, ini saat ini sementara karena ini belum Sementara, dibangun. iya. Itu kayaknya di atas sudah ada tikar gitu. Gelar ke kloson. Nah, untuk konsep makanan ini kita pengen tahu juga. Kan katanya tadi mengusung tentang konsep desa Wonogiri. Iya. Nah, itu apa sih makanan-makanan yang disajikan dengan konsep Wonogiri itu apa istilahnya iwak waduk atau apa? Ini loh sudah tak pegang nih loh. Oh, apa sih nggak Ini ada apa namanya ini apa singkong Singkong. rebus. Bohong. Nih, tempe keripik. Benguk. Tempe benguk, Benguk tapi di Wonogiri. keripik ya ini. Iya, dibuat Jadi keripik. Tempe benguk. Kan ada yang dibuat hampir kayak mendoan juga bisa. Ini macam-macam ini kalau Dan juga ada ini. Iya. ada juga banyak lah. Kalau kita konsepnya kalau Jawa itu komplit kalau kuliner ya. Kalau ini kan mungkin untuk snacknya. Iya. Nah kalau Menu berat ya? menu beratnya itu apa bulldozer, apa traktor gitu loh. Anu bataku. Kan saya nggak begitu kenal dengan Oke, masakan Wonogiri. Saya sangat ingin ngomong bakso Wonogiri ya. Ya. Pertanyaannya menu kuliner yang disajikan di sini apa istimewanya? Salah satunya adalah botok khas nila dari Wonogiri. Nanti iya, akan iya. saya suguhkan kepada Wah, masuk. Mas Moko ya sama Mas Londo yang sudah Tapi hadir kalau di sini. kalau menyuguhi kita itu kalau nanti itu rasanya enak itu jangan salahkan kalau nanti kita bawa pulang. Lah itu dia harus bawa pulang dan harus bawa tamu lagi ke sini. Lah iya itu. Heeh. Tapi ini konsepnya menarik tuh. Maksudnya dalam arti gini, ini kan sekarang di pandemi kan protokol kesehatan kan luar biasa. Betul. Ini pertama kali kalau kita ini normal pasti kan ini kok anu ya apa bahasa Jawa blusuk gitu ya. Iya. Tapi di sini malah kita bisa lebih safety tuh. Dalam Betul arti sekali. apa? Secara suasana loh ini kondisi siang hari aja kita nggak dapat polusi suara. Ya, polusi udara cuma polusi bentuk gitu. Tapi susahnya gini, kalau terlalu hening gini, Buru kan tuh. terlalu hening gini, kalau susu mama di rumah lagi gesek kalau bojone kelungu kabeh. Lah nggak mungkin kan kesini masa arep berharap padu. Oh iya. Iya wagu. Tapi ini salah satu tempat yang sangat bisa dibilang apa ya? Instagramable. Instagramable banget karena sudut-sudutnya sangat banyak. Pasti penasaran toh, pengen tahu seperti apa dalam tuti dengan segala bentuk kelebihan dan kearifan lokal ya. Kita akan coba berdiri ya Mbak ya. Boleh? Oke, pokoknya saksikan terus di program Dolan-Dolan. Mantep banget. Zaman dulu kan di Wonogiri sering begini nih. Ini berarti buat kalau kita mau foto-foto gitu gayanya kayak gitu ya. Iya, dan kita pakai baju bebas, baju Jawa itu loh Mas. Oh, lure, Baju Jawa lure, orang lure. desa. Bukan lure kalau tempatku, bener-bener desa Wonogiri mau Oh, anu, apa namanya? Surjan, surjan. Ya, kayak surjan kayak gitu. Gitu. Ini settingannya ada di sini pemirsa. Jadi ini ada yang konsepnya dibuat seperti di gandok ya kalau orang Jawa dulu gandok. Tawon. Tawon. Tawon, Nah, iya. kemudian ada Enggak juga aneh premannya. di sebelah sana ada apa namanya gazebo, ada burung perkoto. Di sana ada Di burungnya. Halo. Itu ada. Halo. Oh, Betul, iya. iya hidup. Di sana ada di kejagaan seperti ruang tengah, ada di sebelah sana itu. Ini kalau di frame ini kelihatannya besar, tapi sebenarnya nggak besar sekali, tapi layoutnya itu anu apa komplit. Cantik, cantik. Layoutnya Komplit cantik semua. banget. Jadi layoutnya kebak ya istilahnya. Iya. Ini salah satunya adalah ini. Pinter ini Mbak Tuti ini mengatur apa? Ini namanya kompor.
Undoknya betul. Asli. Asli. Ayam kate. Ayam hati. Ini jarang nemuin kayak gini kendi. Dibawa ke itu loh zaman dulu nih. Kali. Ini biasa buat Kali. nyari air kan? Air. heeh. Wah, berarti kan ngomong air. Terus Oh, kok kayak geni. Ini jenenge apa? Anglo ya? Ini keren. Keren. Anak Wah, nasi. iya, dulu saya di desa juga masih sering pakai kayak gini. Lah iya. Kalau terutama untuk orang hajatan kalau di kampung. Oh, ini ada setrika apa namanya arang tuh. Arang ya Mas ya zaman dulu ya. Ini dulu saya belum pernah kenal kayak gini. Saya kelahiran tahun 2003. Masuk dulu dong, belum digosok. Ini Makanya belum kendi dibuka. khas dari Lombok. Loh. Jadi keistimewaannya ngisi airnya dari sini. Lah dapat tambahin dulu. Ya utah, di sana gitu ya Iya. utah. Penasaran? Nanti di anu ya, Jadi di ini live masuk ya. dulu. Masuk dulu Kan nanti kan masuk penuh. ke sini penuh toh. Muter, Muter dituangin nggak akan Udah kan tumpah. ini Cuma di sini. Cuma di toh. sini kuncinya. Nanti kita akan Jadi praktekkan. ini kayak selang itu gini. Orang sekolah IPA ya, jenenge masuk sini, keluar gini, ya utah. Kamu sekolah IPA ini cuma sampai SD yo. Nah, kalau ini kan kita cuma sampai Coba PAUD. ambil dulu. Oke, lanjut lagi yuk. Jangan pergi, jangan pergi. Loh, kita mau di anu uji nyali. Beliaunya ini jam-jam tuh penggemar. Loh ini. Meriam Belia. Loh, disimulasikan. Tanggung jawab dulu. Oh. Kendinya bawa sini. Ayo Mas. Nih kan penasaran? Ini kendi aku bawa dari Lombok. Boleh lah, Aku Toy. kebetulan traveling kan. Nah, ini dari bawah ya tadi. Kalau kendi biasanya kalau di Jawa kan dari atas. Kalau dari Lombok memang dia spesialis kendi seperti ini. Sekalian seolah-olah jalan di Lombok ya. Dia akan masuk airnya. Udah penuh itu. Bentar. Harusnya tumpah. Ya. Tuang aja. Tang tang. Kok enggak ya? Kok enggak ya? Nah, sekarang jadi masalahnya di sini bisa keluar enggak? Bisa. Bisa keluar. Karena ini buntet. Oh, di buntetan. Bisa. Terus ini bagaimana mengeluarkannya lagi? Gampang. Kalau kita coba lagi sendiri. Jadi banyak sekali aset-aset untuk Betul. foto-foto di sini. Tadi sudah ada dari Lombok, Ini dari ada. desa. Sepeda kebu. Ini buat cari gabah, cari jerami-jerami. Ini untuk memasak di ala-ala desa. Ini untuk menumbuh gabah menjadi beras. Nah, seperti apa kita akan coba bikin lagi. Tulan. Mantap, Pak. Nah, kita balik lagi di jalan-jalan mantap banget. Itu. Sentangi. Ini loh, terus lagi. Kita masih bahas di tempatnya Mbak Tuti Tour. Apa namanya Tuti? Ada filosofi nggak? Apa selain itu cuma dari namanya gitu kan? Atau ada apa namanya filosofi dari kata Tuti Tour sendiri? Soalnya yang sedang booming itu tuti itu ada artinya ya? Iya. Satu titik. Enggak sih, hanya nama aja Ya, biar gampang simple diingat. gitu aja, ya. Gampang diingat sama klien. Sebenarnya apa sih apa namanya kegulannya tour itu dia kan banyak macam travel itu banyak kan. Iya. Arahnya kemana kalau apa semuanya all out gitu. Spesifiknya. Ada umroh. Saya ada yang cenderung di domestik, asing sama kapal pesiar. Kalau umroh saya belum, masih Iya. banyak belajar. Cuman saya lagi belajar untuk decoration gitu. Terus fokus di rumah ini bisa untuk kegiatan wedding dan lain-lain. Silakan yang memang ingin menggunakan tempat ini dijadikan atau sebuah kegiatan WO atau apa, event apapun, fotografer atau boleh dengan tangan terbuka untuk kreasi apapun. Oke. Mbak, tanya. Wih. Saya itu kan hobinya piknik. Oh iya. Kalau dari Tuti Tour sendiri pernah melayani tur paling jauh sampai mana, Mbak? Di kapal pesiar 5 hari 3 negara, Thailand, Singapura sama Malaysia. Itu permintaan klien atau memang penawaran dari Mbak Tuti sendiri? Ya ada klien Yang mintanya di sana, situ gitu ya? tapi tidak banyak, paling hanya 3 orang. Gitu. Susah nggak sih Mbak? Paling sering Bali sih. Mengelola travel untuk nanganin banyak orang itu susah nggak sih? Seneng aja karena memang suka mutuin orang. Ya kalau suka orangnya nganter susah gitu, orang. orangnya rewel atau gimana? Udah biasa. Udah biasa Tantangan ya? tersendiri Oh, berarti gitu ya. ya. Soalnya seneng dan bisa jalan-jalan, kuliner gratis, kemana-mana.
dapat pengalaman juga ya. Oke. Nah, berarti sudah tentang pengalaman terus sampai ke luar negeri. Nah, kita pengen cak bocau, cak bocau. Kita kan katanya ada menu-menu yang bisa direservasi di sini ya, kalau pakai di sini ya. Menu desa. Ya, Apa tadi? itu kayak yang sudah tak sediakan buat panjenengan itu tadi. Wow. Ada. Jangan lupa di sini bisa request menu apapun. Salah satunya adalah nasi berkat Western, khas Chinese, food. bisa apapun. Apapun bisa, Tapi ya. malah cenderung klien itu lebih Mintanya suka khas desa. tradisional ya? Iya. Nah ini nasi Silakan. berkat. Ini nasi Ini yang berkat. baru trending dari kebetulan saya tidak makan nasi sebenarnya. Oh gitu. Iya. Boleh dibuka dong? Saya buka aja ya Mbak ya. Iya, boleh. Mohon maaf nanti kalau saya Itu karak desa. Iya. Ini kalau nasi berkat di Wonogiri itu sebenarnya kalau pengen kasih informasi macamnya banyak. Iya. Apa namanya isiannya. Di setiap daerah di Wonogiri itu kan luas ya. Itu punya daerah itu punya khasnya masing-masing. Ini yang khas dari daerah mana Wonogirinya Mbak? Wonogiri, Praci. Praci ya? Ya kalau Praci ini ada apa? Oseng. Oh, soon, Teri sapi. teri sapi ya toh, bihun, lombok hijau, Lombok hijau. sambal goreng Kentang. Nah ini ciri khasnya kayak gini tuh, mantap. Tapi harus reservasi. Dan dulu pastinya ya. dibungkus dengan. Daun jati. Tapi biasanya kalau orang dulu ini bukan meriting ya. Orang dulu itu nggak pakai daun pisang, langsung daun jati. Jadi khasnya Oh, iya. aromanya itu ya. Buat dicipi dong ambilin sendok mau. Apanya? Mas mau aja kalau bukan saya tidak mau, ini pasti enak. Tetapi karena saya takut nanti malah ketagihan. Karena sekarang saya lagi sedang program untuk pengurusan badan, sehingga Makan Mas. ya Nah, saya silakan. nanti mencari yang tidak menggunakan nasi dulu. Iya. Botok juga. Dan di Ada. sini, Ah. di sini Jadi kan tak pegangi botok. Boleh no. Goblok. Dan macam ada juga lauk-lauk desa juga ada tempe goreng, lauk goreng. Yuk. Ini botok nila khas dari Botok Wonogiri. nila, mantap. Karena Wonogiri itu ada waduk Gajah Mungkur. Ya, ini belinya di sana. Nah, dan di sini ada khasnya itu waduh itu langsung diimpor langsung dari sana ini. Iya. Wah, luar biasa. Kalau ada tamu istimewa kayak panjenengan gini, Wah. kayak artis, Wah. DPR atau request itu bisa kok, tapi makanya harus reservasi dulu. Oke, siap. Oh, ini Enak kan? botok nila. Ini berkuah ya. Ini tomat lombok. Khas ya kalau Wonogiri itu dari dulu memang khasnya pasti lombok. ada lombok pecel hijau ya. Wonogiri juga. Pecel Wonogiri. ini menu-menunya ada di apa ya? Terik daging sapi, ada telur arisan, telurnya pada kumpul. Ini gorengannya, ini spesial ayam bakar. Dan favorit kita adalah pecel. Wah, itu. Khas Wonogiri. Oke, kita balik lagi di acara Tulan-Tulan. Mantap banget. Nah, saat ini kita bersama salah satu artis Bapak Kota ya. Karena beliaunya sudah cukup dewasa, ada Kak Okan Cornelius. Sehat ya? Sehat, iya. Nah, Tulan-Tulan kita kali ini kan ada di dalam Tuti. Nah, kita pengen tanya-tanya sedikit nih bersama Bang Okan nih. Kegiatan saat ini apa sih kok yang membawa Anda sampai ke dalam Tuti? Ya, kebetulan saya dari Yayasan Yukata Peduli Bangsa bersama Pak Dandim, kita sama TNI Polri lah, sama Pak Dandim juga di sini kita mau melakukan sedikit bakti sosial untuk meringankan beberapa beban saudara kita dan apapun itu, karena saya ada CSR, karena setiap pembelian kasur Yukata ini saya sisihkan sekian persen untuk yayasan yang saya buat ini supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan kasur. Karena kalau kirim sembako itu udah sering, Iya. tapi kalau kirim kasur belum ada itu ya. Udah Jadi kenyang tapi nggak bisa tidur kan? betul. Nah. Dan sedangkan kasur ini adalah awal dari kesehatan kita. Betul, betul. Jadi lagi pandemi begini kan sehat itu mahal. Betul. Harus sehat. Betul. Jadi satu misi dengan kasur Yukata ini supaya memberikan kesehatan kepada warga sekitar. Gitu, Istilahnya biar warga bisa tidur lebih nyenyak. dan mimpi indah. Iya. Nah, gitu. Membangun mimpi-mimpinya. Nah, Betul. Itulah salah satu misi yang dibawa oleh Kang Okan. Mengapa beliaunya sampai turun. Nah, bersama Pak Dandim juga saat ini. Pak Dandim bagaimana menanggapi respon dari Mas Okan bersama timnya saat ini?
Baik, untuk kegiatan seperti ini sebenarnya udah sering kita lakukan ya bersama Yukata ini, kalau tidak salah udah yang kesekian kali. Kemudian kita juga ada ikut gabung ke kita dari Ijo Organik, dari Pejuang Sosial Community. Pada dasarnya saya sebagai Komandan Kodim membina komunitas-komunitas, lembaga swadaya masyarakat, kemudian yayasan-yayasan, agar selalu memberikan dampak yang positif kepada warga, khususnya di Kabupaten Karanganyar. Terutama untuk kegiatan-kegiatan di masa sulit ini. Jadi jangan sampai kita tertidur terlena dengan keadaan sehingga tidak ada hal-hal positif yang kita telurkan. Dan nanti kalau kakak Yukata tidurnya terlena gimana? Nah justru dengan Yukata mungkin tidurnya berkualitas. Wah, beda ya. Tidur terlena dengan berkualitas itu beda. Nanti seperti sampaikan tidurnya itu bertelur ya Pak ya? Itu. Tapi kalau pas dikata nggak bunyi. Itu ya, ternyata itu kodenya tidak berbunyi. Bunyi jangkrik. Oh lah iya, jangkrik bos berarti. Mulai ini nanti saya akan beli Yukata. Nah, Sana nggak bunyi tadi. nggak bunyi. Nah ini kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Tuti selaku owner dan Tuti. Mbak, menanggapi kegiatan jenengan sebagai tuan rumah mendapatkan Kedatangan langsung. Bagaimana tanggapannya? Suatu kehormatan besar saya sebagai Biro Travel yang bersedia singgah dan mencicipi kuliner yang ada di dalam Tuti Tour biar merasakan masakan desa itu seperti apa gitu masakannya. Dan setidaknya memberi semangat kepada teman-teman terutama di bidang saya yaitu pariwisata. Saya ingin masukkan sering-sering aja ke Solo. Asik. Saya sudah sering ke Solo karena saya ada agen. Iya. Agenku di Jempol. Ya, jadi sering. Oke, ini masih ada satu lagi lah. Ini yang belum kita singgung. Jepang Jawa ini, Jepang Jawa. Apa ya? Jepang Jawa. Iso. Arigato. Hai, konnichiwa. Nihonから来ました. Mari Gano. Tidak motor. Ini sebenarnya kalau kita bicara soal masalah ini tadi kan kita bahas sosial Betul. temanya ya. Kenapa punya ide gagasan seperti itu, Pak? Untuk mengadakan ya udahlah kita bicara soal jualan kasur aja. Kenapa sih punya gagasan untuk Itu visi misi kami ya, Yukata. Ya saya berbangga bergabung sama Yukata juga. Saya dari Jepang, pasalnya Paokan. Saya bagian teknologi R&D atau QC ya. Tapi saya bisa ya hormat sama Paokan juga. Saya senang juga. Jadi semangat ya. Jadi konsep Yukata hidup bersama gitu ya. Ya maju bersama sama warga atau masyarakat. Seperti itu. Arigato. Nah ini kan kegiatan sosial ini kan nggak mungkin baru 1 hari 2 hari kemarin. Udah berapa lama Mas Okan? Kurang lebih sudah 5 tahunan. Dan udah berapa desa yang dikunjungi? Udah apa itu? Udah itu. Jadi desa-desa, bencana alam, Heeh. bencana tsunami, longsor, Bangki Atua, Tadi Jompo itu semua kalau ada tsunami ada apa pasti kita hadir. Yang paling parah jenengan pernah hadir? Yang paling parah di Palu. Wah, ya parah. Oh, Palu. Palu ya sana. Tsunami kebetulan itu kan wakilnya kan Pasya Ungu. Oh Nah, iya. jadi kita sempat komunikasi, kita dibantu sama TNI, disiapkan Hercules karena saya donasi 1.200 kasur. Wow. Orang itu ya. Oke. Tapi bener, saya pernah tahu juga karena kemarin di Sukoharjo juga beberapa bulan yang lalu ya di satu kampus di Sukoharjo itu juga dapat bantuan. Iya, saya tahu. Saya ada di situ juga. Kampus. Iya, itu luar biasa sekali. Nah, sekarang kita bicara soal keseluruhannya ini ya Pak Agung, kemudian Pak Morita, Pak. Morita. Tosan, Kokasan, dan saya Kokosan. Hari ini gabung, pengen memberikan inspirasi kepada pemirsa di rumah bahwa kegiatan ini sangat positif dah. Mungkin diwakili sama masukan aja ya, untuk berikan spirit lah dan apa namanya. Ya, di pandemi corona ini jangan pernah berkecil hati, jangan pernah putus asa, karena selama kita niat, selama kita mau berjuang, pasti ada celah untuk kita berusaha. Jadi jangan pernah takut, karena apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus jalan terus, kita harus maju terus. Tapi satu hal, dengan kita bersama, masyarakat, TNI Polri, Pemda setempat kita bersatu padu, saya yakin
kita bisa melewati apapun yang ada di depan kita. Yang penting satu, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Luar biasa. Salam sehat itu aja. Pak Yukata Hasan. Arigato. Ya, tagline kami hidup sehat dengan Yukata. Pak Tuti. Salam pariwisata Indonesia dan jelajah Indonesia. Horas, Bang. Ya, pokoknya program inspiratif untuk kita semuanya saksikan terus setiap hari Jumat, Minggu, Jam 14.30. hanya di TA 5. Sama kita semuanya tetap di Dolar. Mantap banget.